Gereja menyatakan menurut tradisi para kudus dihormati dalam gereja dan relikwi asli serta gambar dan arca mereka mendapat penghormatan. Pesta para kudus mewartakan karya-karya agung Kristus dalam diri para hambanya dan menyajikannya kepada umat beriman teladan-teladan yang patut ditiru. Demikian gambar tentang perayaan para kudus, karya iman dan teladannya mewarnai kehidupan mereka serta gereja. Para kudus merupakan perantara kita pada Allah. Engkau menganugerahkan bagi kita cara hidup mereka sebagai teladan, penuh persekutuan mereka sebagai persahabatan, dan doa mereka sebagai bantuan. Demikian pembacaan katekisme untuk hari ini. Terima kasih. Berkah. Dirayakan sebagai Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Paus memberikan pesan kepada kita semua pada Hari Komunikasi Dunia supaya mengingat kembali bahwa teknologi boleh canggih, tapi dia katakan manusia harus menggunakan teknologi yang canggih itu secara baik dan benar, menyampaikan informasi yang baik, menyampaikan kebenaran dan bukan kebohongan. Paus mengingatkan supaya setiap orang membangun komunikasi yang baik dengan sesamanya, teristimewa komunikasi yang baik atau relasi yang baik antara manusia dengan Tuhan. Marilah kita mempersiapkan perayaan suci ini dengan duduk di hadapan Tuhan terlebih dahulu, menyesali kelemahan dan keterbatasan kita, teristimewa kita kurang membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan, dan juga mungkin kita kurang menjalin komunikasi yang baik antar sesama dalam keluarga kita masing-masing. Di hadapannya kita mohonkan ampun. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Para Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha
Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus kasihanilah
berkuasa. Engkau mau menjaga dan memelihara semua orang dalam nama Yesus. Semoga sabdanya dapat mencapai kami, agar kami dapat hidup dalam kebebasan putra-putrimu. Dengan pengajaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah. Hari ini gereja merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Oleh Paus Fransiskus, dia mencoba untuk merenungkan tema Hari Komunikasi Dunia yang ke-58 pada tahun ini, yakni kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Inilah tema Hari Minggu Komunikasi Dunia tahun 2024 oleh Paus Fransiskus. Kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Paus mencoba merefleksikan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sungguh sangat canggih, dan kita semua tentunya sudah ada dalam dunia ini. Apa itu kecerdasan artifisial? Kalau kita tanya kepada orang tua-tua, ya pasti mereka
mereka tidak tahu apa itu kecerdasan artifisial. Mereka tidak kenal AI itu apa atau AI itu apa. Pak Yudi tahu AI itu apa? Nah, kalau orang tua-tua kalau kita tanya AI itu apa, mereka jawab asisten imam. Tapi kalau kita tanya kepada anak muda, AI itu apa? Artificial intelligence. Nah, itu beda toh. Jadi kalau kita jelaskan artificial kepada orang tua-tua, pasti mereka cuma apa ini. Tapi kalau kita anak muda, kita tahu. Nah, ini sebuah kecerdasan, namanya juga kecerdasan buatan. Dibuat sehingga segala sesuatu di dunia ini sudah menjadi gampang. Sekarang ini kalau kita kuliah, gampang saja, tidak perlu lama-lama. Kita membuat skripsi sekarang, kita masuk saja ke websitenya, kita masuk saja ke ChatGPT-nya dan kita bilang sama dia, tolong buatkan saya skripsi dengan judul Membangun Iman Katolik di Gereja Stasi Dampi. Dia buat sendiri, dia kasih keluar semuanya, strukturnya semua jelas, lalu kita tinggal baca, kita tambah, kita kasih kurang, dan selesai. Semua sudah gampang. Segala sesuatu menjadi gampang. Guru dia jelaskan di dalam ruang kelas, murid-murid dia nyantuk, bilang daripada dengan guru di sana tunggu. Sebentar dia keluar, dia masuk ke aplikasinya dan dia ketik apa yang diajarkan guru tadi dan semuanya keluar di sana, semua informasi dikeluarkan di sana dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, karena kalau kita pergi ke mall-mall, kita lihat di toko-toko handphone itu semuanya ada tulis di situ. AI. Saya penasaran. Ini sebenarnya AI itu apa di dalam handphone ini sampai orang bilang canggih. Saya buka, itu mereka bilang handphone. Ini bukan sponsor handphone tapi yang memang ada di situ soalnya. Handphone Samsung S24 Ultra. Nah, di situ yang paling tertinggi, yang paling keren itu. Saya penasaran kalau saya pergi ke mall. Saya ingin tahu artificial intelligence yang ada di dalam handphone ini supaya khotbah hari ini itu jangan awan-awan. Jadi saya pergi ke mall lalu saya masuk, saya tanya, mbaknya tanya, Mas cari apa? Oh, saya mau cari handphone S24 Ultra. Terus dia kasih tunjuk itu handphone, tapi saya lihat gerak-gerik dari orang ini, sepertinya orang India meyakini bahwa lagi-lagi Anda itu orang miskin tidak bisa beli handphone ini karena handphone ini mahal soalnya. Tapi ya dia mencoba melayani saya dengan baik. Kalau dia tahu saya orang miskin tidak mampu beli. Oke, saya masuk terus saya tanya, itu orang bilang handphone yang canggih ini, coba kau tunjukkan kepada saya kecanggihannya di mana. Pertama dia bilang, coba buka ini kameranya. Terus dia suruh saya buka kamera, saya buka. Coba jepret orang-orang yang berdiri di sana. Saya jepret, terus dia bilang, silakan Bapak pilih dari sekian banyak orang itu siapa yang mau dikeluarkan dari itu kumpulan orang-orang itu. Caranya gimana? Bapak pilih saja di situ dan dia terhapus sendiri orang itu. Oh, canggih. Oh, bagus. Terus dia bilang, coba bawa foto objek ini. Nah, ada satu handphone di situ, coba dijepret, jepret dia bilang, coba Bapak lingkar itu handphone itu. Saya lingkar. Semua informasi tentang handphone itu keluar. Handphone ini harga berapa, namanya apa, tipenya apa, semua keluar di situ. Wah. Terus dia bilang, coba Bapak buka satu artikel. Saya buka artikel yang panjang, kemudian dia bilang, coba kau tekan di bawah. Keluar di situ, translate. Silakan Bapak translate dalam segala macam bahasa. Coba saya bahasa Korea. Keluar bahasa Korea. Sudah semakin canggih. Apa yang panjang itu bisa ditranslate, apa yang panjang itu kemudian disuruh untuk dibuat kesimpulan atau dibuat summarize. Dan semua terjadi demikian. Semua sudah menjadi canggih. Akhirnya saya berhayal, siapa tahu mungkin setelah ini saya bisa beli, dapat uang dari orang damping kalau saya pergi beli supaya saya canggih. Setelah itu saya tanya sama mbaknya begini, Mbak, handphonenya bagus, harganya berapa? Oh, kalau yang ini 19, kalau yang 1 tera 24 juta. Uang dari mana beli barang ini? Terus saya bilang, ya Ma, terima kasih atas informasinya. Cukup jadi pulang. Tapi minimal saya sudah tahu kecerdasan yang ada dalam handphone itu. Makanya
ditulis itu AI, karena memang semua kecanggihan ada di situ. Paus Fransiskus dia mencoba untuk merefleksikan ini. Coba kita lihat artificial intelligence ya. Jadi orang-orang pada zaman dulu itu bisa dihidupkan kembali lewat aplikasi-aplikasi itu. Jadi kita yang sudah tua sekarang, kita masuk di aplikasi lalu kita generate sekarang, bilang sama dia, coba kau generate itu saya ketika masih bayi. Lalu dia gambarkan saya waktu bayi itu unyu-unyu seperti ini. Wah, semua sudah canggih. Bisa meniru suara kita dan bisa berpidato, padahal itu bukan kita. Jadi Paus mengatakan sangat sulit sekarang itu kita sulit untuk membedakan ini asli atau yang tidak asli. Karena sangat gampang, ya sudah kita generate saja. Saya posting saja satu foto ada di Yerusalem, lalu saya pindahkan foto saya berdiri di situ dan kelihatan saya ada di Yerusalem, padahal tidak. Itu cuma saya pindahkan foto satu ke sebelah dan berdiri di situ. Maka sulit untuk bagi kita untuk bisa membedakan ini palsu atau ini asli. Nanti sebentar Paus mengungkapkan refleksinya. Nah, Paus hari ini menulis refleksi yang panjang tentang kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sesungguhnya. Saya tadi malam mencoba meringkas secara sederhana. Ada beberapa hal yang Paus Fransiskus dia sampaikan dalam refleksinya di Hari Komunikasi Sedunia di tahun ini. Yang pertama dia katakan, teknologi itu hanya alat bantu. Oleh karena itu, segala bentuk refleksi manusia harus dimulai dari hati. Kalau tidak, manusia akan kaya di bidang teknologi tetapi miskin dalam kemanusiaan. Jadi kalau manusia memulai segala sesuatu, dia melihat segala sesuatu dari teknologi terlebih dahulu, maka ya itu semua akan mengawan-awan. Maka dia bilang semua refleksi itu harus keluar dari kedalaman hati. Lihat dari kedalaman hatimu terlebih dahulu. Kau jangan cepat tertipu, tergoda dengan kecerdasan itu, karena banyak di situ adalah kepalsuan. Sebelum AI datang, kita lihat kemarin-kemarin itu apa? Mama-mama janda-janda di Dampit ini mukanya begini-begini, tapi ketika dia masuk di aplikasi, wah kelihatan muda-muda, kelihatan cantik-cantik, padahal aslinya, nah itu sebelum AI datang. Apalagi AI sudah ada, sebentar mereka pulang, wow, semua kelihatan cantik-cantik dan lain-lain sebagainya. Maka Paus Fransiskus katakan, segala bentuk refleksi manusia harus dimulai dari hati. Kalau tidak, manusia akan kaya di bidang teknologi tetapi miskin dalam kemanusiaan. Lalu dia sambung, karena di atas segalanya, hati adalah tempat terdalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Teknologi boleh canggih, tapi dia tidak bisa menghantarkan manusia berjumpa dengan Tuhan. Yang mampu menghantarkan manusia berjumpa dengan Tuhan adalah hati. Kita punya handphone boleh canggih, tapi tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang mampu berjumpa dengan Tuhan adalah hati. Dan itu kita lakukan pada hari ini. Ketika manusia datang berjumpa dengan Tuhan, dia menyampaikan keluh kesahnya. Tuhan, saya sakit. Tuhan, saya lagi bergumul. Tuhan, saya lagi ada masalah. Itulah ungkapan hati. Dan ungkapan hati itu diungkapkan dalam suasana doa seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini. Maka Fransiskus katakan, hati adalah pusat terdalam di mana melaluinya manusia memelangi perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Manusia merefleksikan pengalaman hidupnya lewat semua yang dia lakukan dan dia ungkapkan kedalaman itu dalam doa yang dia panjatkan seperti yang kita lakukan. Kita datang berdoa, pasti kita menyampaikan sesuatu. Kita datang berlutut di hadapan Tuhan, pasti kita minta sesuatu dan biasanya kita sampaikan dengan ketulusan hati. Kita sampaikan dengan keterbukaan hati. Maka Fransiskus katakan hati menjadi pusat di sana. Yang kemudian dia katakan bahwa hati menjadi pusat di sana. Lalu kebijaksanaan hati juga ditekankan di sana. Orang-orang muda kemudian bangga bahwa kita menguasai teknologi.
lalu kemudian kita meremehkan orang tua. Ini adalah situasinya. Saya dan kita yang masih muda kadang kita meremehkan orang tua karena mereka terlalu lambat untuk buat ini dan itu, padahal kita ini sudah canggih-canggih, lalu kita meremehkan orang tua. Pesan penting yang disampaikan di sana adalah orang tua, orang muda boleh berbangga karena menguasai teknologi. Mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan segala sesuatu. Mereka berpikir bahwa mereka tahu segala-galanya. Mereka berpikir bahwa mereka punya segala-galanya. Padahal satu yang mereka belum miliki atau mungkin mereka tidak miliki, yakni kebijaksanaan hati. Yang bijaksana itu datang dari orang tua, bukan dari yang muda. Ya. Kalaupun ada, tidak seberapa. Kita boleh canggih, tapi kebijaksanaan itu selalu datang dari para orang tua yang mungkin kita bilang mereka bodoh. Mereka selalu mengeluarkan kata-kata yang bijaksana. Mereka selalu mengeluarkan perilaku yang bijaksana yang kemudian mengajarkan kita yang menyebut diri sebagai penguasa teknologi itu. Kadang-kadang orang tua kita memberikan pesan yang sangat sederhana, kata-kata yang sederhana, tapi itu yang paling mengena. Di saat kita bermain dengan teknologi yang canggih itu, kadang orang tua datang dan memberikan pesan yang menyentuh. Nah, itulah yang disebut kebijaksanaan hati yang dimiliki oleh para orang tua. Lalu kemudian Paus Fransiskus dia melanjutkan refleksinya yang kedua. Mesin memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari manusia dalam menyimpan dan menghubungkan data, tetapi hanya manusia dapat memahaminya karena mesin tidak punya perasaan. Mau buat pidato, mau merangkai kata, ujung-ujungnya kita pergi ke Google, kita ketik dulu, baru kata-kata itu keluar, bisa merangkai kata. Manusia dia akan cepat lupa karena memorinya tidak terlalu kuat, apalagi yang sudah tua-tua. Jangankan minggu lalu, saya tanya saja Bu Maria, tadi itu coba ulang kira-kira katekese tadi yang dibacakan Pak Indra tadi itu seperti apa? Itu pasti sudah lupa, ini baru berapa menit sudah lupa. Apalagi kita tanya itu minggu lalu pesan Injilnya apa? Pasti sudah lupa. Mesin dia tidak akan lupa. Semua yang terjadi di tahun berapapun kalau kita ketik di situ akan keluar. Tahun sekian terjadi ini, terjadi ini dan ini. Paus Fransiskus katakan kita tidak bisa mengelak. Mesin dia punya ingatan jauh lebih kuat daripada kita manusia. Padahal kita yang ciptakan mesin itu. Tapi kemudian dia mencoba untuk melanjutkan refleksi itu. Semua yang diungkapkan dalam mesin itu hanyalah sebuah gagasan. Tapi mesin itu tidak bisa merasakan. Yang merasakan kata-kata itu adalah manusia. Karena mesin tidak punya perasaan. Kita coba ketik itu kata-kata makian dalam bahasa Jawa, kita ketik di Google. Itu pasti akan keluar kata-kata makian itu dalam bahasa Jawa atau bahasa Maluku atau bahasa apapun namanya. Mesin dia tidak akan peduli. Pokoknya kita ketik, dia akan keluar sesuai dengan perintah. Nah, yang punya perasaan itu dia bisa merefleksikan kata-kata itu atau kalimat itu. Bolehkah atau pantaskah saya menyampaikan kata-kata ini dalam bahasa Jawa ini kepada orang tua atau anak-anak? Nah, hanya manusia yang mampu menerjemahkan, hanya manusia yang bisa memahami kalimat ini karena mesin tidak punya perasaan. Nah, itulah kekuatan manusia yang tidak bisa tergantikan. Lalu yang ketiga, Paus Fransiskus kemudian mengajarkan hal ini. Saya pikir ini yang salah satu yang sangat penting yang dia tekankan. Saya bacakan. Informasi tidak dapat dipisahkan dari berbagai relasi kehidupan. Tidak hanya dengan data, tetapi juga dengan pengalaman. Informasikan apa yang Anda lihat dan Anda alami. Nah, di sini kemudian Paus Fransiskus mencoba merefleksikan di mana kecanggihan teknologi membuat kita sangat cepat untuk mendapatkan informasi. Tapi informasi-informasi yang masuk itu kadang adalah informasi yang bohong. Ada informasi yang benar, ada informasi yang tidak benar. Nah, itulah kecanggihannya.
Oleh karena itu, dia mengajarkan sekali lagi, informasi tidak dapat dipisahkan dari berbagai relasi kehidupan. Tidak hanya dengan data, tetapi juga dengan pengalaman. Refleksikan, informasikan apa yang Anda lihat dan Anda alami. Maka Paus Fransiskus dia bilang sangat sederhana begini. Semua yang kita lihat itu, semua yang kita rasakan itu, ketika kita bercerita, maka di situ ada kebenaran. Saya hanya bisa bercerita tentang lilin Paskah kalau saya ini orang Katolik dan saya melihat lilin Paskah. Saya merayakan misa dan ini lilin Paskah, maka saya bisa menjelaskan lilin Paskah itu seperti ini. Itu kebenaran. Tapi kalau orang belum melihat lilin Paskah, lalu dia mencoba menjelaskan tentang lilin Paskah, maka pasti ada kekeliruan di sana. Karena dia tidak mengalami, dia tidak melihat di sana. Demikian juga Paus Fransiskus dia jelaskan sangat sederhana. Kalau Anda belum pernah melihat siapa itu Sutopo, maka jangan bercerita tentang Sutopo. Kalau Anda belum pernah berhadapan dengan Pak Sutopo, maka jangan pernah bercerita, apalagi bercerita tentang keburukannya. Dan ini oleh Paus Fransiskus sering terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita sangat cepat bercerita panjang lebar tentang keburukan orang yang mungkin orang itu kita tidak kenal. Mungkin orang mengatakan Romo Budi itu begini dan begitu. Dia cerita panjang lebar ke sana kemari, padahal orang itu tidak punya pengalaman bersama dengan Romo Budi. Maka Paus Fransiskus katakan, tidak hanya data, harus melalui pengalaman. Anda hanya bisa bercerita sesuatu, menginformasikan sesuatu kalau Anda pernah mengalami. Anda ada dalam pengalaman itu, baru disebut sebagai sebuah kebenaran. Lalu dari semuanya itu Paus Fransiskus kemudian mengajak kita untuk merefleksikan Injil pada hari ini. Bagaimana membangun komunikasi yang baik sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus dan Bapa di surga dalam Injil yang diperdengarkan hari ini. Yesus membangun komunikasi dengan Bapa di surga, dan isi komunikasi itu adalah sebuah doa yang disampaikan kepada Bapa. Isi doa itu adalah ut omnes unum sint, semoga mereka bersatu. Inilah pesan doa yang disampaikan Yesus, karena Yesus tidak mau orang-orang pilihannya terpecah. Yesus tidak mau umat Kristiani menjadi terpecah atau mengalami konflik. Maka dia berdoa ut omnes unum sint, semoga mereka bersatu. Tuhan tidak mau perpecahan terjadi di stasi Damai. Tuhan tidak mau perpecahan terjadi dalam lingkungan, apalagi dalam keluarga kita. Maka dia berdoa, semoga kita selalu bersatu. Doa yang disampaikan dan komunikasi yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapa di surga adalah komunikasi yang membangun. Yesus memperjuangkan kehidupan umat manusia kepada Bapa di surga sebagai sebuah laporan. Di sini kemudian kita diajak untuk merefleksikan dalam berkomunikasi. Ketika kita bercerita, maka di situ pasti ada objek sesuatu yang melemahkan. Di sini kemudian kita diajak untuk merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Coba kita buka grup WA kita, grup keluarga atau grup kelas atau grup apapun namanya di handphone kita. Jangan-jangan isi komunikasi di dalam handphone itu penuh dengan hujatan. Jangan-jangan handphone kita itu pesannya penuh dengan makian, cacian, sindiran, gosip. Fransiskus mengingatkan, ungkapkan sesuatu yang baik dalam setiap komunikasimu, supaya setiap orang mengalami sukacita, supaya setiap orang mengalami kebahagiaan. Bukan hinaan, bukan cacian, bukan sindiran yang melemahkan orang-orang yang membacanya. Itu pesan terdalam yang disampaikan Paus Fransiskus kepada kita semua pada hari ini. Mengingatkan kepada kita sekalian supaya membangun komunikasi yang baik dalam keluarga kita masing-masing terlebih dahulu. Kita bertanya, apakah kita sudah membangun komunikasi yang baik seperti Tuhan Allah dan Yesus dalam Injil hari ini? Apakah isi komunikasi kita, suami dan istri, sudah menampilkan kebijaksanaan di sana? Ataukah komunikasi kita hanya dipenuhi dengan cacian? Komunikasi kita penuh dengan amarah, komunikasi kita penuh dengan kebencian. Coba kita cek dalam keluarga kita masing-masing ketika suami dan istri bercerita. Apakah isi cerita mereka itu ataukah nada mereka itu dipenuhi dengan ketenangan, sukacita, kegembiraan?
Coba kita cek saja ketika istri dia masak, lalu dia datang bawa makanan itu, apakah dia bilang, selamat pagi sayang, ini makanan, semakan makan. Nah, suaminya dia makan, dia dengan sukacita dan kegembiraan. Atau istri dia datang, dia taruh makanan, dia bikin muka tebal, baru dia bilang, makan itu. Nah, itu berarti komunikasi yang dulu. Apakah kita bertanya, apakah kita sebagai seorang ibu atau seorang mama komunikasi kita dengan anak-anak? Apakah ketika anak-anak mereka datang lalu kita menyampaikan sesuatu sehingga mereka merasakan ketenangan, ataukah justru sebaliknya kita baru A dan anak-anak sudah Z? Nah, berarti kita tanya dalam diri kita masing-masing, komunikasi itu belum bagus, entah ke anaknya atau ibunya atau bapaknya. Nah, kita bertanya, tapi Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita sekalian, mari kita membangun komunikasi seperti Yesus dan Bapa di surga. Semua yang dikatakan di sana harus membangun. Semua yang dikatakan di sana harus dipenuhi sukacita dan kegembiraan, supaya yang mendengarkan itu dia juga merasakan hal yang sama, membangun dia. Kita coba cek di handphone kita masing-masing, handphone suami, handphone istri, handphone anak-anak dan lain-lain sebagainya. Apakah kata-kata yang kita sampaikan dalam pesan-pesan itu, pesan yang kita kirimkan kepada siapapun, apakah pesan cinta, apakah pesan damai, ataukah justru sebaliknya pesan pengkhianatan, pesan makian, pesan cacian dan lain-lain sebagainya? Kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Akhirnya Fransiskus mengatakan, teknologi itu sudah canggih, tapi akan lebih bagus kalau manusia menggunakan teknologi itu dengan bagus, supaya kemudian mewartakan kebenaran, mewartakan kebaikan, mewartakan cinta. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, manusia salah menggunakan teknologi yang canggih dalam handphone itu atau teknologi canggih lainnya, sehingga terjadi kekacauan di sana. Menutup renungan ini kemudian saya bacakan doa pemilik handphone yang saya pikir tahun lalu saya sudah baca, tapi pasti semua sudah lupa, jadi saya baca ulang lagi supaya ingat. Inilah doa pemilik handphone. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami yang punya handphone. Sebab 1. Kami lebih banyak mengisi pulsa dan paket data daripada mengisi kantong kolekte. Benar atau tidak? Benar. Karena apa? Bapak Ibu itu pulang itu isi pulsa data itu 1 minggu 100.000, tapi datang masuk dalam gereja cuma bawa 2.000 rupiah. Sudah 2.000 rupiah uangnya robek-robek lagi. Sekali lagi, kami lebih banyak mengisi pulsa dan paket data daripada isi kantong kolekte. Maka harapan saya nanti setelah misa ini saya tidak lihat 2.000 lagi, 5.000 ke atas. Kedua, kami lebih banyak pegang handphone daripada pegang rosario pada bulan Maria atau pada bulan Mei. Betul atau tidak? Betul. Karena pagi sampai malam kita pegang handphone dan jangan baru kita pegang rosario. Jangankan itu, kita datang rosario tidak bawa rosario. Akhirnya apa? Salam Maria Bunda Tuhan sertamu 1. Salam Maria Bunda. Itu pakai jari 2, 3, 4. Kalau diganggu sama orang akhirnya jarinya sudah 11. Gitu. Jadi datang tidak bawa rosario. Maka doa ini memang benar. Kami lebih banyak pegang handphone daripada pegang rosario pada bulan Mei atau bulan Oktober. Lalu yang ketiga, dia katakan, kami lebih banyak menelpon daripada bersekutu dengan engkau dalam doa. Betul atau tidak? Betul. Karena apa? Kita itu telepon dari pagi sampai siang. Apalagi orang yang baru jatuh cinta. Oh, bapak-bapak duda-duda ini kalau baru jatuh cinta, dia telepon pagi sampai siang. Dia istirahat, dia makan dulu. Habis makan, halo. Oke, dia hajar lagi sampai sore. Dia mandi, dia hajar lagi sampai tengah malam. Apalagi tengah malam, dia hajar sampai pagi. Besoknya dia sembahyang, dia bangun, dia hajar lagi. Maka dia bilang, kami lebih banyak telepon daripada bersekutu dengan kau dalam doa. Dia bilang, ampunilah dosa kami karena kami lebih banyak buka Bluetooth dan sharing daripada berlutut dan sering di hadapan. Jadi dia bilang begini, orang-orang itu kalau disuruh berlutut
itu dia bilang, aduh lututku sakit. Tapi kalau disuruh lutut, oh cepat sekali. Apa maksudnya? Nah, jadi dia kasih contoh begini. Mama-mama, bapak-bapak yang sekarang ini rasa diri sudah tua, kalau dia datang ke gereja, biasanya kalau kita berlutut itu begini, kaki sampai di bawah. Tapi mereka yang sudah tua-tua itu kadang cuma berlutut setengah saja begini. Oke. Tapi kalau dia pergi ke tempat rekreasi, foto dengan gaya berlutut, dia bisa berlutut sampai 5 menit baru begini. Habis itu dia minta berlutut. Maka doa ini dia bilang, kami lebih senang dan lebih cepat minta berlutut daripada berlutut. Kami lebih cepat atau lebih suka menseringkan foto-foto itu daripada menseringkan pengalaman di hadapan Tuhan. Di sini kemudian dia tutup dengan mengatakan, ya Tuhan ampunilah kami dan bangkitkanlah iman kami. Semoga menjadi inspirasi bagi kita sekalian, sehingga kita menggunakan kecanggihan teknologi sebagai sarana pewartaan, sehingga melalui sarana komunikasi ini semakin banyak orang mendengarkan kabar tentang kebaikan, semakin banyak orang mengenal Kristus karena pengamalan yang kita wartakan lewat media-media sosial kita. Berkat Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri mengungkapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Saudara terkasih, Yesus bersabda, kamu tak akan kutinggalkan seperti anak yatim piatu. Aku akan minta kepada gereja. Semoga Allah Bapa menjiwai senantiasa gerejanya dengan Roh Kudus agar sanggup menjadi pelita dunia dan petunjuk jalan ke arah keselamatan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengutus Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang dalam kesesakan hidup, semoga Allah Bapa memancarkan sinar terang Roh Kudus ke dalam hati mereka yang sedang kebingungan, agar makin nyata dalam Roh-Nya lah penolong orang dalam kesesakan. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa memenuhi kita dengan Roh Kudus, agar dalam pergaulan sehari-hari kita selalu memancarkan Roh-Nya dalam bentuk cinta kasih kepada sesama. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa melimpahkan karunia Roh Kudus bagi umat paroki Maria Tak Noda Panjen, agar kita bersatu dalam kerukunan untuk perkembangan iman, sehingga dapat menjadi utusan kebenaran dalam mewartakan kabar sukacita Injil, semakin meningkatkan komunikasi pribadi dengan Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon.
Kami juga akan mendoakan secara khusus dalam perayaan ini saudari kami Bu Sri yang kepanggil mengharap hadiratmu beberapa hari yang lalu. Semoga saudari kami Bu Sri diampuni segala dosa dan kesalahan dan dianugerahkan keselamatan jiwa. Keluarga yang ditinggalkan diteguhkan imannya. Kami mohon. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam tiga persiapan persembahan. Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah kami yang Maha Kudus, yakinkanlah kami bahwa Engkau tinggal di tengah-tengah kami bila kami mengenangkan Putra-Mu, bila kami ikut serta dalam cinta kasih yang menyelamatkan dunia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan tenang, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan arak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang melimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta bala malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Oh
pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah kuatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Istimewa kami ingat secara khusus dalam perayaan ini Ibu Sri dan juga Ibu dari Ibu Mei yang telah meninggal dunia. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan merajak sepanjang segala masa."
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang perjamuan anak domba.
dan semoga kejahatan di dunia terhalau oleh kekuasaan cinta kasih. Ajari kami hidup jujur bersama dalam cinta kasih yang menyatukan demi Kristus Tuhan dan perantara kami. 14 Mei, Pesta Santo Matius Rasul. Minggu 19 Mei, Hari Raya Pentakosta. 2. Misa di Gereja Santa Teresia Lisieux Pagelaran pada hari Selasa 14 Mei 2024 pukul 17.30. Petugas dari lingkungan Santa Monica dan Santo Paulus. Membangun komunikasi yang baik bersama dengan Tuhan dan juga bersama saudara dan saudari kita teristimewa mereka yang ada di rumah kita masing-masing. Untuk semuanya itu kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, panggilan bisa sudah selesai.